Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan lanjutkan membaca syarah matan Jurumiyah berjudul Kaifa Tutskin Al-Ajrumiyah, karya Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk ke pembahasan al-maf'ulu li ajlih. Al-Imam Ibn Ajurum rahimahullah berkata, wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ini merupakan definisi dari maf'ul ajri, bahwasanya maf'ul ajri termasuk isim yang dinasab, al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yang dimana disebutkannya maf'ul ajri di dalam kalimat isim yang dinasabkan, bayanan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu koma Zaidun, di mana di dalam kalimat koma Zaidun ini menunjukkan adanya perbuatan kiam, kiamu Zaidin, yakni berdirinya si Zaid. Maka kenapa Zaid itu berdiri? Jawabannya isim yang dinasabkan. Maka ada isim yang dinasabkan di sini, yakni ijlalan. Sebabnya. Nah, dalam rangka apa Zaid berdiri? Ijlalan li amrin, yaitu memuliakan amr. Kemudian qasatuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, di sini ada perbuatan qasad, yaitu memaksudkan. Saya memaksudkanmu, ya, bertuju kepadamu, ibtigha'a, ya, ibtigha'a, karena ingin mengharapkan. Maka ini adalah maf'uli ajrihnya. Dan maf'uli ajrih bisa juga dia sebagai mudhaf. Berbeda dengan contoh sebelumnya, ijlalan bukan mudhaf, tapi di contoh berikutnya, ibtigha'a dia mudhaf. Nah, maka di sini penjelas dari pensyarah, huwal masdarul mansubu al-mubayyinu sababa hudusil fi'li. Dia adalah masdar yang dinasab guna menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, di sini ada kata kunci bahwasanya masdar. Maka maf'ul ajri itu adalah masdar. Al-musyariku li amilihi, yang dia berserikat kepada amilnya fil waqti wal fa'il, dan ini syaratnya. Harus berserikat dia dengan amil pada waktu dan juga fa'ilnya. Jadi nggak bisa jika lain waktu, ya, jika lain waktu, atau bukan dengan si fa'ilnya. Alamatul maf'ul li ajli sihhatu wuqu'ihi jawaban an su'alin limadza. Tanda maf'ul li ajli itu dia bisa diletakkan sebagai jawab dari pertanyaan kenapa. Qoma Zaidun ijlalan li amrin, ini contoh yang tadi. Dan masdarnya adalah masdar qalbi. Masdar qalbi di sini maksudnya dia adalah masdar dari perbuatan hati, mansubun dinasab mubayyinun sababal hadas, menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Kemudian dia musyarik, berserikat kepada amil pada waktu tersebut. Nah, ya, dia berserikat kepada apa? Si Zaid. Wal fa'il fal hadasul ladzi huwa al-qiyam. Maka perbuatan yang terjadi pada si fa'il tersebut adalah qiyam, masdarnya ijlalan. Muttahidani fil waqti wal fa'il. Keduanya berserikat
dan satu pada waktu dan fa'il yang sama. Li'anna alladhi qama huwa alladhi ajala. Ya, ajalla. Nah. Kemudian contoh lain dari pensyarah, ji'tuka ikraman li walidayka. Saya mendatangimu karena memuliakan kedua orang tuamu. Ikroman. Ini kan masdar qalbi. Maf'ul ya ajri. Mubayyinun sabab al-hadas. Al-maji. Nah, dia menjelaskan sebab kejadian maji datang. Al-masdaru alladhi huwa al-ikram. Masdarnya al-ikram. Nah, wal hadasu alladhi huwa al-maji. Dan perbuatan yang dia itu adalah al-maji. Muttahidani fil waqti wal fa'il. Ya kan? Berserikat satu pada waktu dan fa'il yang sama. Ana. Seperti halnya contoh safartu ila Makkata roghbatan. Nah, roghbah. Ya. Roghbah, roghoba. Yarghib. Fi. Nah, berarti kan dia berhasrat, ingin. Kalau roghoba, an, itu benci. Beda partikel saja, itu beda artinya langsung. Roghbatan maf'ulun li ajli wa huwa masdar wa mubayyinun sabab al-hadasi wa huwa safar. Perbuatannya safar. Pergi ya, wal masdaru wal hadasu alladhi huwa safar muttahidani fil waqti wal fa'il ya alladhi ragiba. Namanya bukan raghaba tapi ragiba. Ragiba yarghab. Ragiba fil haji waladhi safara. Di antara syarat maf'uli ajli yang pertama adalah sihatu wuqu'ihi jawaban an su'alin bilimadha. Ya, bisanya diletakkan dia sebagai jawab dari pertanyaan limadha. Kenapa? Nah, ini syarat yang syarat yang pertama. Contoh usolli toma'an fi ridallah. Toma'an. Maf'ul li ajlih mansub wa alamatun nasbi al-fathah fal maf'ulu li ajlih nas'alu anhu bilimadha. Ya, kita bertanya tentangnya dengan kenapa. Ka'an disu'il tuh seakan-akan kita mengatakan limadha usolli. Kenapa saya sholat? Fal jawab, ya, maka jawabannya toma'an. Untuk mencari ridha Allah. Toma'an maf'ul li ajlih. Mencari ridha Allah itu adalah hasrat perbuatan hati. Yang kedua, ayakuna masdaron ya qalbiyan. Nah, ini juga relate dengan yang sebelumnya. Harus masdar qalbi. Wal masadiru al qalbiyah hiya as-sadiratu anil qalbi la anil a'dha'i az-zahirah. Di mana masdar-masdar tersebut muncul dari perbuatan-perbuatan hati. Ya, contohnya seperti hub, cinta, suka, kurhun benci, bughdun juga sama, khasyah takut, ya, hibah, tama, ihtiram pemuliaan, jubnun takut, hasad, ya. Qala ta'ala qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyata al-infaq. Khasyah. Khasyah maf'ul li ajlihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu fal maf'ulu masdarun qalbiyun yasduru minal qalbi la minal jawarih ya. Dia muncul dari qalb hati, la minal jawarih, bukan dari jawarih anggota tubuh. Amal af'alul a'dha az-zahirah adapun perbuatan-perbuatan yang dia dari anggota tubuh yang zahir ya fala takunu maf'ulan li ajli maka dia tidak akan bisa menjadi maf'ul li ajli. Seperti halnya qiraah, kitabah, akal ya, makan, julus, duduk tidak bisa. Contohnya apa namanya? Zahabtu ilal maktabah qiraatal kutubi. Bisa tidak? Tidak. Ya, karena dia adalah masdar zahir dari perbuatan yang zahir. Nah, kalau seperti ini bisa dimajrurkan saja. Nah, ya, sebentar. Nah, kalau misalkan masdar dari perbuatan yang zahir, maka itu dia menjadi isim yang dijarkan saja dengan bantuan huruf jar. Berarti contoh yang tadi zahabtu ilal maktabati li qiraatil kutubi. Nah, nah, jadi itu maf'ul ya ajli. Sekarang kita lanjutkan al-maf'ul ma'ah.
Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nah, apa itu maf'ul ma'ah? Dia adalah isim yang dinasab. Alladzi yudhkaru yang disebutkan li bayani man fu'ila. Nah, untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nah, bersama siapa? Bersama siapa? Atau untuk menjelaskan yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Nah, ya. Jadi kalau kita boleh katakan untuk menyederhanakan kalimat ini, maf'ul ma'ah itu adalah isim yang menunjukkan atas suatu perbuatan itu bersama siapa dilakukan. Nah, nahu qaulika contohnya ja'al amiru wal jaisha. Nah, ya. Perbuatan ja'a dilakukan oleh amir ya bersamaan dengan jaish. Walaupun nanti ini juga ada penafsiran apakah wawunya bisa diatofkan? Nah, nam tentu bisa diatofkan kepada amir. Ja'al amiru wal jaisyu. Tapi kalau misalkan dimaksudkan adalah kebersamaan, maka wawunya wawu ma'iyah, maka al jaisya dia menjadi maf'ul ma'ah. Nah, yang seperti ini istawal ma'u wal khosyabata. Nah, maka ini tidak bisa diatofkan kepada ma'u. Istawa naik, meninggi. Istawa bermakna ala wartafa'a, meninggi. Ini sebagaimana tuturan Syekh Ahmad Zaini Dahlan di kitab beliau Syarah Jurumiyah Mukhtasar Jiddan. Beliau memaknai istawa itu adalah ala wartafa'a, ya naik dan meninggi. Al-ma'u. Nah, air meninggi bersamaan dengan apa? Kayu. Bersama dengan kayu. Kayu di sini adalah pengukuran. Pengukuran ketinggian air. Ya, ini biasanya ada di eh, pintu-pintu air ya. Nah, apalagi saat ini musim hujan biasanya seperti itu. Untuk melihat air sudah penuh atau tidak. Nah, huwa ismun mansubun al-fi'lu bi musahabatihi dengan kebersamaannya. Nah, ya. Ai li bayani syai'i untuk menjelaskan sesuatu alladzi sahabahu yang menemani. Nah, yang sahabahu al-fa'il yang fa'il itu menemaninya. Waktu suluril fi'li pada waktu terjadinya perbuatan. Yuzkaru ba'da waw dan dia disebutkan maf'ul ma'ah itu disebutkan setelah waw, waw yang bermakna musahabah atau mulazamah, ma'iyah. Nah, dinamakan waw waw ma'iyah. Nah, wa tusamma wawal ma'iyah. Contoh di sini dari pensyarah istaiqadha Zaidun wa adzana al-fajri. Zaid bangun. Nah, bersamaan dengan azan fajar. Azan ini tidak bisa diatofkan ke Zaid ya, karena memang dia tidak berserikat dengan fiil. Hanya saja ya musohabah bentuknya kebersamaan dia. Kebersama kebersamaan kejadiannya, bukan berserikat dengan si fiil sebelumnya. Contoh istaiqadha Zaidun wa azan al-fajri. Wawunya ini udah jelas, pastinya akan dijadikan waw ma'iyah. Tidak boleh dijadikan waw atof. Karena azan azan subuh itu tidak bangun, dikumandangkan dia. Gitu. Nah, maka oleh sebab itu dia maf'ul ma'ah. Zaid bangun bersamaan dengan azan fajar berkumandang. Nah, maka azana berbeda dengan kalimat yang ja'al amiru wal jaisya. Nah, kalau yang wal jaisya ini bisa wal jaisyu. Gitu. Tapi kalau contoh yang dari pensyarah istaiqadha Zaidun wa adzan al-fajri, maka ini tidak bisa dijadikan ma'tuf kepada Zaid si azananya. Nah, adzana ismun mansubun madhkurun ya disebutkan ba'da wawin ya tufidu al-musahabah memberikan faedah kebersamaan dan juga ma'iyah. Libayani syai'il ladzi sahabahu al-fa'ilu untuk menjelaskan sesuatu yang mana fa'il itu sahabahu yakni menemaninya bersama dengan dia begitu pada waktu terjadinya perbuatan. Nah, pada waktu terjadinya perbuatan istiqozoh maka Zaid membersamai si Azana atau bisa juga sebaliknya Azana membersamai si Zaid. Nah, tapi yang lebih ideal terjemahnya untuk membersamai si Azana. Jadi bertepatan perbuatannya si Zaid yang bangun ini terjadi ketika apa? Azan fajar berkumandang. Maka maknanya bagaimana? Istaiqadha Zaidun ma'a azanil fajri. Wawnya bisa digantikan dengan ma'a. Oleh sebab itu maknanya kan ma'iyah.
Wala yajuzul atfu, ya, nggak boleh ataf li'anal fi'la istiqodho, karena fi'il istiqodho ini lam yasdur, tidaklah muncul minat tarafain dari, yaitu apa? Saudara min Zaidin faqat, dia hanya muncul terjadi dari Zaid saja, dan azan inilah yastaiqiz, tidak bangun azan itu. Contoh lagi, sarol kitaru wan nila, kereta berjalan bersamaan dengan Nil, Nil, sungai Nil, ya. Nah, فالنيل مفعول معه والواو معية مبنية على الفتح لأن النيل لا يصح أن يشترك القطار. Dia tidak berserikat dengan kitor. Beda berserikat dengan apa namanya? Bermusahabah. Taib. Ya. Lizalika al-wawu laysat atfan, karena wawunya bukanlah wawu atof. Nil nggak jalan, dia mengalir. Begitu. Ya. Nah. Da'iz zalimah wal ayyama. Fal ayyama maf'ulun ma'ahu fal ma'na da'iz zalimah ma'al ayyam. Ya, tinggalkan orang yang zalim terus, ya, gitu. Ma'al wawu al-madhkura ba'dal fi'li, wawu yang disebutkan setelah fi'il ada wawu ma'iyah, ada wawu ataf. Nah, kita harus bedakan ini Masya Allah, beliau memberikan khulasah yang luar biasa. Wawu ma'iyah adalah yasbikuha fi'lun yahdusu min tarafin wahidin. Nah, yang mendahului fi'il atau fi'il yang mendahuluinya. Nah, yang fi'il yang mendahului wawu ma'iyah, fi'il yang dia itu yahdusu min tarafin wahidin, yang terjadi dari satu sisi saja. Nah, berarti dia tidak menserikatkan isim yang terletak setelah wawu ma'iyah. Ma ba'daha, apa yang setelah wawu ma'iyah ini la yasihu ayyusyarika ma qablaha, tidak bisa berserikat dengan yang sebelum wawu ma'iyah. Wal ismu ba'daha yu'rabu maf'ulan ma'ahu mansuban. Nam, ya, di'rab sebagai maf'ul ma'ah yang dinasab. Contoh sarol kitaru wa tulu asyamsi. Nah, tulu'a terbit, terbit, ya. Nah, ini bentuk masdar nih, tulu'a. Maf'ulun ma'ahu wal wawu ma'iyatun mabniyatun alal fathi li'anna tulu asyamsi la yasihu ayyusyarikal kitor. Nggak mungkin dia berserikat dengan kitor fisair dalam berjalan. Fal wawu laisat atfan. Maka oleh sebab itulah wawunya bukanlah ataf. Contoh lagi, sirtu wa nila fa inal maqsuda sirtu wa nila ay khida'ahu, yakni di sampingnya. Ya, di sampingnya. Ya, saya berjalan bersama Nil, maksudnya di samping sungai Nil. Walau jazal atfu, kalaupun boleh ataf lakan al makna ana nila yasir. Maka tentulah makna bahwasanya Nil itu yasiru berjalan. Wahaza fasid aklan. Nah, fasidun aklan maksudnya ini apa? Nggak masuk di akal. Gitu, merusak akal, nggak masuk logika. Nah, kalau nanti dikatakan coba dipikir secara logika, ya nggak masuk logika. Nah, ya. Al-hukmu al-i'rabi lil ismi alladhi ba'dal wawi hukum i'rab. Isim yang terletak setelah waw ini, ya maf'ul ma'ah tentunya mansub daiman. Dan huruf ma'iyahnya, huruf wawunya dia adalah waw ma'iyah mabni alal mabni alal fathi. Sedangkan wawul ataf bagaimana? Allati yasbiquha fi'lun ya yahdusu min tarafain. Ini bedanya nih, min tarafin wahidin itu wawul ma'iyah, tapi kalau wawul ataf, nah, fi'il yang mendahului wawu atafnya itu dia terjadi dari dua sisi, baik isim yang sebelum wawu tersebut wawu ataf maupun isim yang terletak setelah wawu ataf. Nah, isim yang terletak setelahnya itu di i'rab sebagai isim yang diatofkan, mengikuti i'rabnya. Contoh ta'aroka Zaidun wa sadiquhu sadiqu. Kenapa domah ikut Zaid? Nah, ya. Contoh ikhtasama al-waladu wa zamiluhu zamilu domah. Kenapa ikut walad? Zamilu i'rabnya ismun ma'tufun marfu'un wal wawu atifah mabniyah 'alal fathi li'annaha sabaqaha fi'lun yahdusu min tarafaini fal ikhtisamu hadasa minal waladi wa zamilihi. Lau qulta masalan jaa Muhammadun wa Mahmudun al-atfu ahsanu li'annahu aqwa fid dalalati 'alal musyarakah. Fal huduru hadasa minat tarafain. Ya kan, hudur ini terjadi dari dua sisi, baik terjadi pada si Mahmud maupun si Muhammad. Hukum i'rab isim yang terletak setelah wawu ataf, ismun ma'tufun mansub atau majrur atau marfu, ya kan? Nah,
Intinya bihasabil ismi al-ma'tufi alaih sesuai dengan kedudukan atau i'rabnya si ma'tuf alaih qablahu isim yang terletak sebelum wawu ataf. Dan wawu ataf di i'rab harfu atfin mabni alal fathi. Nah, barakallahu fikum. Mawadi'u wawil ma'iyah. Ini penting nih. Ya bimakna ma'a tufidu al-musahabah. Nah, yang pertama tolak atau nafi plus wawu ma'iyah, kemudian fi'il mudhari' mansub. Wala budda an takuna masbuqatan bin nafi awit talab. Maka harus didahului dengan apa nafi atau talab. Contohnya wala ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama. Nah, ya. Kemudian atau talab. Talab ini berarti apa? Amar, nahi, istifham, tamani, roja, doa, ini tahdid dan arad. Ya. La tanha an khulukin. Nah, la tanha an khulukin. La tanha an khulukin. Ini syair ya. Jangan kamu apa namanya larang, janganlah kamu itu melarang perbuatan jelek wa ta'tiya mithlahu bersamaan kamu itu melakukan yang semisal. Ini seperti seorang kalau pesannya seorang dai ya nyuruh perbuatan meninggalkan perbuatan buruk tapi dia masih melakukan perbuatan buruk tersebut ya lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu ancaman dari Allah di surah As-Saff ayat 2 dan 3. La'ali ini yang apa namanya? La'ali roja ya ajtahidu wa atafawwaqa. Zurni amr ya. Nah, Rabbana ighfir lana ini doa wa nafuza. Ala tazuruna. Nah, tidakkah kamu ini mampir gitu kan mengunjungi kami begitu. Ala tahdid ya. Nah, atau arad ya. Kemudian di sini bisa juga fiil yahdusu min tarafin wahidin wawul ma'iyah kemudian maf'ul ma'ah. Paham ya? Jadi tidak selalu wawul ma'iyah ini yang terletak setelah wawul ma'iyah itu si isim begitu. Ternyata wawul ma'iyah ini juga bisa bermakna musahabah meskipun yang terletak setelahnya adalah fiil seperti yang pertama tadi. Nah, itu harus kita ketahui dulu. Pertamanya harus apa? Tolak atau ada penafian. Tolak di sini kalimatnya ya. Nah, kedua, fiil yang muncul dari satu sisi saja. Maka kemudian ketika ada wawu, wawunya wawu ma'iyah. Dan yang terletak setelahnya itu isim yang dinasab. Berarti isim yang dinasab tersebut adalah maf'ul ma'ah. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini contohnya seperti yang tadi ya. Yang ketiga, mubtada plus wawu ma'iyah, ya atifah, isim yang diatofkan, khobar yang dimahzuf secara wajib. Takdir khobarnya dihazaf, muqtarinani atau mutalazimani. Contohnya seperti ini. Kullu rajulin kullu rajulin wa sana'atuhu. Kullu mubtada rajul yang mudhaf ilaih. Berarti kullu sekaligus mudhaf selain dia sebagai mubtada. Wawunya huruf ataf tapi bermakna ma'ah. Sana'atuhu dia bukan maf'ul ma'ah. Dia bukan maf'ul ma'ah, tapi wawunya saja yang dihukumi bermakna ma'ah. Nah, ya. Gitu. Alal mubtada, isim diatofkan kepada mubtada dan khabar mubtada kullu itu mahzuf. Takdirnya apa? Muqtarinani atau mutalazimani. Takdir kalimatnya jadi bagaimana? Kullu rajulin wa sana'tuhu muqtarinani gitu ya. Nah, kullu jundiyin wa silahuhu. Nah, apa artinya? Setiap pasukan bersamanya terdapat silahuhu. Apa silah? Senjata, senjatanya. Terdapat bersamanya terdapat senjata-senjatanya. Bersamanya terdapat itu terjemahnya begitu ya. Silahuhu tetap dia ma'tuf kemana? Kullu gitu ya.
Ilahuna hal fahim tunna. Nah, fahimtu insyaallah. Baik, barakallah fiik. Nah, ini perluasan dan perlebaran pembahasan maf'ul ma'ah dari pensyarah yang dimana jarang ditemukan. Ini lagi-lagi keistimewaan dari kitab ini, yaitu poin yang pertama dan poin yang ketiga. Di kebanyakan mayoritas kitab yang menjelaskan maf'ul ma'ah atau syarah dari jurumiyah seperti boleh katakan seperti itu, hanya memuat yang kedua ini saja, konsep yang kedua ini saja, tapi tidak memuat konsep yang pertama maupun konsep yang ketiga. Kalau konsep yang pertama ini ada di An-Nahwa Tatbiki. Konsep yang pertama di sini ada di An-Nahwa Tatbiki. Nah, sebetulnya teman-teman semua, ya, bahwasanya konsep yang pertama ini wawunya itu terdapat di amil nasab, gitu. Waw ma'iyah dan fa sababiyah pernah kita jumpai kan? Nah, Ah, itu. Makanya kalau kita lihat fiil mudhari yang terletak setelah wawunya, ya lama mansub. Itu mansubnya dengan apa? Bukan dengan waw ma'iyah, tapi dengan an yang disembunyi. Ah, gitu. Jadi di syarah jurumiyah itu konsep yang pertama ini masuk di mana? Di pembahasan amil nasab. Ya, waw ma'iyah dan fa sababiyah itu sama. Nah, dia harus didahului dengan kalimat-kalimat yang tolab. Kalimat tolab tadi sudah kita baca. Ya, ada roja, tamani, tamani ini perangkatnya laita. Ya, laitali, malan. Ya, seandainya saya punya uang. Nah, bersamaan dengan itu, ya saya akan bersedekah begitu. Ya, pakai wawu ma'iyah. Maka fiil mudhari yang terletak setelah wawu ma'iyah tersebut mansub bi an mutmaratan dengan an yang disembunyikan. Tadrib ya mungkin bisa dibaca dua contoh di sini karena ada dua orang yang hadir. Silakan. Arif matah tahu khatun. Qala ta'ala. nah, Sa'akra, Ustaz. Nah, silakan. Syukran, Ustaz. Ahsanallah ilaik. Ayat 31 dan ayat 19 ini ayat Quran. Nah, طيب Ustaz. Bismillah. Qala ta'ala, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. خشية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر مفعول لأجله مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يكفيني أستاذ. Barakallah fiik. Nah, syukran. وفي Nah, بارك khairan. الله. Boleh gantian, nah, silakan. Al-Baqarah 264 dan juga surah Yunus ayat 71. Yang Al-Baqarah nggak, Ustaz? Oke. Bismillah. Wal wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Ria'a maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Qala Allah Ta'ala fa ajmi'u amrakum wa surraka'akum al-wawu harfu ma'iyah mabniun alal fathi. Syuraka'a maf'ulun ma'ah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Kum domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bil idhofah. Wal mimu alamatu jazmi alamatu jam'i jam'i dzukur. Itu Ustaz. Nah, barakallah fiik. Mulakhas al-mafail karena ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan isim yang dinasab atau lebih tepatnya pada fasal mafail, ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul yajri, maf'ul ma'ah, maf'ul fi zaraf. Naam. Ya,
maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah sudah disebutkan. Ini ada 5. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Rabu ya, Al-Faslu As-Samin, fasal yang ke-8, yaitu Al-Mafudatu Al-Asma, yaitu isim-isim yang dikhafadkan ada 2, pembahasan idhofah dan isim yang majrur dengan huruf-huruf jar. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ahsanallah ilaikum. Allah yaktubu ajrak wa yarfa'u qadrak.